Rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal saleh, yaitu untuk melanjutkan pembahasan ilmiah kita dari tahsin dan tafsir dari surah pendek di juz 30, yaitu di juz 30. Dan alhamdulillah kita pada pertemuan sebelumnya sudah memulai, yaitu tafsir surah apa Pak? Zalzalah. Baik, kita masuk di tafsir surah Zalzalah. Namun sebelumnya seperti biasa kita baca terlebih dahulu surah Zalzalah dari awal sampai ayat yang ke-8. Maka kita mulai dari isti'adah, kemudian basmalah, kemudian lanjut di surah. Kita mulai dari isti'adah. Fadl, dimulai dari isti'adah. 1, 2, 3. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, kemarin kita sampaikan tentang muqaddimah dari surah Zalzalah. Yang pertama apa muqaddimahnya kemarin Pak? Kita sampaikan pertama nama dari surah Zalzalah adalah kemarin apa? Idza, pertama surah Zalzalah sebagaimana termaktub di dalam mushaf yang ada. Yang kedua adalah surah apa? Zil, yaitu Idza Zulzilat. Yang ketiga nama dari surat ini adalah surah apa? Az-Zilzal, yaitu surah apa? Zilzal. Baik. Kemudian surah ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Ya, Makkiyah. Jumhur ulama mengatakan surah ini termasuk dari Madaniyah. Itu surah apa? Madaniyah. Walaupun kita melihat kalau ditinjau dari isi-isinya, surah ini seakan-akan yaitu apa? Bagian dari isi surah Makkiyah. Kenapa? Karena ya itu berisikan tentang hari kiamat, yaitu masalah iman. Walaupun di sini ada yang memasukkan ke Makkiyah, ada yang memasukkan ke Madaniyah. Kemudian jumlah dari surah ini ada 8. Namun sebagai para ulama ahli qiraah, mohon maaf, yaitu menyatakan surah ini ada 9 ayat. Itu ada 9 ayat. Yang mana ayat yang ke-8, ayat yang ke-6 itu dibagi menjadi 2. Itu ayat yang berbunyi yauma idin yasdurun nasu ashtata. Ashtata ayat tersendiri. Kemudian baru liyurau a'malahum ayat tersendiri.
Ini ikhtilaf antara ahli qiraah dengan apa? Dengan ahli qiraah yang lain. Namun yang terkuat adalah yaitu ayat yang ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, itu sudah satu ayat. Kemudian surah ini tidak memiliki keutamaan khusus dalam artian fadilah khusus, kecuali di sana ada fadilah umum. Itu fadilah umum Al-Qur'an. Keutamaan khusus itu seperti ayat kursi contoh. Ayat kursi punya keutamaan khusus atau tidak? Punya. Apa keutamaan khusus ayat kursi? Itu salah satunya pengusir syaitan. Yang pertama. Yang kedua, ayat kursi itu sebagai penjaga. Itu benteng. Maksudnya penjaga, ya kita gunakan dzikir pagi dan petang atau dzikir sebelum tidur. Kata Rasulullah, yakfika min kulli syai', yaitu ini sebagai bentuk agar dirimu diberikan kecukupan, benteng. Itu dari segala bentuk gangguan, mau gangguan binatang yang berbisa atau gangguannya itu syaitan, sihir dan seterusnya. Itu ayat kursi. Atau kata Rasulullah, yaitu apa? Tidak ada batasan antara orang yang membaca ayat kursi setelah sholat antara dirinya dengan surga, kecuali batasannya apa? Kematian. Ini namanya keutamaan khusus. Dan ayat-ayat keutamaan khusus atau surat-surat yang memiliki keutamaan khusus, pasti di sana ada dalil khusus. Perhatikan ya. Jadi kalau ada ayat atau surat yang di sana ada keutamaan khususnya, pasti di situ juga ada dalil khusus. Gak boleh kita bikin persepsi sendiri. Kita gak boleh, tidak diperkenankan membikin acara sendiri. Itu mengada-adakan gitu kan, perkara sendiri. Contoh ya Zulzilah gitu kan. Surat Zalzalah itu kan goncangan gempa bumi kan. Sekarang kan Rusia lagi digoncang gempa 8, berapa Pak? 7 gitu kan. Jadi saya biar tidak terkena goncangan itu, saya membaca Idza Zulzilatil Ardu 444 kali. Gak boleh seperti itu gitu. Karena apa? Karena ini tidak ada dalil khususnya. Dan kita tidak boleh taksis membuat kekhususan yang di situ tidak ada dalil khususnya. Kita nggak boleh. Baik, paham ya? Bisa dipahami. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, tentang waktu membacanya pun juga sama, yaitu tidak ada membaca di waktu khusus dari surah ini. Cuma baginda Nabi SAW itu pernah diriwayatkan membaca surah Zalzalah itu di waktu sholat apa? Subuh. Di waktu sholat apa? Subuh. Ini menandakan kita boleh di waktu sholat subuh membaca surah Zalzalah. Namun beliau tidak merutinkan waktu subuh Zalzalah terus, tidak. Cuma beliau pernah membaca surah Zalzalah ini di waktu subuh. Kecuali kalau di sana dirutinkan oleh Rasul, maka kita boleh meniru rutinitas tersebut. Sebagaimana contoh, Rasul ketika sholat Jumat yang dirutinkan dibaca beliau apa? Sabbihisma, kemudian apa? Hal ataka hadithul wasyiyah. Di waktu Jumat pagi ketika subuh, Rasul membaca apa? Sajadah sama surah Al-Insan. Ini contoh. Di surah apa? Sajadah sama surah
Al-insan. Nah kalau kita Jumat pagi apa Pak? Ad-duha sama zalzalah gitu. Tapi Rasul merutinkan apa kalau Jumat pagi? Sajadah sama al-insan, contoh. Kemudian contoh lagi di waktu maghrib hari Jumat, apa yang dibaca Rasul? Yang dirutinkan oleh beliau. Beliau merutinkan di waktu sholat maghrib hari Jumat surah Al-Kafirun sama surah Al-Ikhlas. Kemudian di waktu setelah maghrib, ba'diyah maghrib setiap hari, bukan hari Jumat, tapi setiap harinya Rasul. Setiap hari Rasul ketika ba'da sholat maghrib atau ba'diyah maghrib, beliau setiap hari. Apa yang dibaca setiap hari yang beliau baca? Sama Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kalau witir, beliau membaca apa witir? 3. Al-A'la, Al-Kafirun, Ini rutinitas bagi dana. Pernah membaca surah Zalzalah, namun tidak dirutinkan oleh beliau. Baik. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, pada pertemuan yang lalu juga kita sampaikan tentang kisah, yaitu Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau ketika mendengar ayat ini beliau ngapain Pak? Menangis. Itu menangis. Menangis kemudian ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menyebabkan dirimu menangis wahai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala menjawab, di hadhihi surah, yaitu apa? Abkatni hadhihi as-surah. Saya menangis disebabkan surah ini. Itu surah apa? Zalzalah. Surah Zalzalah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau annakum la tukhti'una wa la tudnibuna la khalaqallahu min ba'dikum ummatan yudnibuna wa yukhti'una fayaghfirullahu lahum." Kata baginda Nabi, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kalian manusia yang berbuat dosa dan berbuat salah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa, berbuat salah, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Maknanya kita itu bukan diperintahkan untuk berbuat dosa, kita tidak diperintahkan berbuat apa? Salah. Tapi dalam hadis ini Rasul pengen memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya satu, fitrahnya manusia itu berbuat apa? Dosa. Semua manusia itu berbuat dosa, berbuat salah, dan pasti di sana ada kesalahan. Namun kesalahan manusia itu kan ada dua. Ada kesalahan yang di situ diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mengampuni kepada beliau. Ada yang diampuninya butuh proses. Siapa contohnya? Ya kita loh. Kalau kita pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tempuh prosesnya. Apa prosesnya agar diampuni oleh Allah? Taubat. Taubat. Kemudian apa? Beramal soleh, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada manusia yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, pada hadis tersebut Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang bahwasanya manusia itu memang fitrahnya dia, yaitu memiliki potensi untuk berbuat apa? Dosa. Siapapun itu. Siapapun itu.
Kemudian Rasul ingin mengabarkan bahwasanya Rasul yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha pengampun terhadap dosa-dosa kita. Allah Maha mengampuni. Allah Maha mengampuni dosa-dosa kita. Rasul ingin mengabarkan ini loh Allah yang kamu selalu berbuat dosa kepadanya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadamu. Gitu. Agar apa, Pak? Agar manusia itu sadar, tidak sombong terhadap dosanya. Agar manusia itu sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bukan cuma sekedar pengampun tok loh. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Sudah mengampuni, menyayangi. Kalau kita, Pak, ada orang yang berbuat salah kepada diri kita, terkadang ada yang minta maaf kepada kita maafkan atau tidak? Kita ampuni atau tidak? Ampuni. Tapi apakah kita menyayangi? Terkadang belum tentu, Pak. Allah itu sudah dicacati, kita berbuat dosa kepadanya, tapi Allah Subhanahu wa taala masih ngurus kita, ngasih rezeki kepada kita, ya atau tidak? Coba kalau ada yang berbuat salah kepada antum, benar minta maaf, dan antum ngasih uang, ngasih kecukupan kepada dia, belum tentu, Pak. Wong terkadang dendamnya nggak hilang, walaupun memaafkan, iya atau tidak? Inilah manusia yang penuh dengan kekurangan, tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda, itu berbeda. Maka dari sinilah Rasul alaihi salatu wasallam ingin mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Baik. Ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan kita sedikit menambahkan. Kita di pertemuan kali ini para jamaah azanillahu wa ikum jami'an ingin membahas yaitu surah Zalzalah, yaitu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-3 atau ayat yang kedua nanti. Para jamaah azanillahu wa ikum jami'an. Secara garis umum, ayat ini atau surah Zalzalah itu membahas dua yaitu poin penting. Yaitu isi dari surah Zalzalah ini yaitu membahas dua perkara penting secara umum. Apa itu perkara yang pertama? Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kita tentang kondisi akhir zaman, yaitu kondisi hari kiamat. Yang kedua, bahwasanya di sana itu ada hari yaitu yang namanya hari penghisaban. Ini secara mujmal. Isi dari surah Zalzalah itu secara globalnya ada dua. Yang pertama apa tadi? Allah pengen mengabarkan tentang kondisi akhir zaman, yaitu hari kiamat yang dimaksud, yaitu kondisi hari kiamat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pengen mengabarkan bahwasanya adanya hari penghisaban. Kalau cuma sekedar hari kiamat tok nggak dihisab, lebih ringan atau tidak, Pak? Itu lebih ringan. Tapi ternyata kiamat itu bukan akhir segalanya. Hari kiamat itu adalah hari yaitu kita akan memulai yang namanya hisab. Kalau cuma sekedar hari kiamat selesai, gitu kan, nggak ada hisab, itu lebih ringan. Ternyata ada hari yang sangat berat setelah terjadinya hari kiamat. Hari kiamat saja berat. Kenapa berat? Nah, nanti kita bahas. Proses hari kiamat saja sangat mengerikan. Maka hisab itu lebih mengerikan. Itu proses hisab itu lebih mengerikan. Baik. Maka kita lihat di antara kengerian yang terjadi di hari kiamat, kita akan membahasnya di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pertama, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman apa, Pak, di situ? Idza
zulzilatil ardu zilzalaha. Apa yang dimaksud ini? Maknanya apa, Pak? Yaitu apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat zilzal dalam satu ayat 2 kali. Perhatikan di situ. Allah Subhanahu wa taala mengulang dalam satu ayat, yaitu apa? Kalimat zilzal 2 kali. Apa itu? Idza zulzilat. Zulzilat apa? Ardu, kemudian apa? Zilzalaha, yaitu zilzalaha. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang 2 kali kalimat apa itu? Zilzal. Dan dulu sering kita sampaikan dalam kaidah tafsir, kok kalimat itu diulang menunjukkan apa dulu, Pak? Kita sampaikan, yaitu tentang satu, pentingnya perkara tersebut, kedua, dahsyatnya perkara tersebut. Itu kan, pentingnya kalimat tersebut, kemudian dahsyatnya kalimat tersebut. Maka sampai di ayat yang pendek sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat zilzal 2 kali. 2 kali Allah Subhanahu wa taala mengulangnya, menunjukkan kalimat tersebut itu penting sekali. Kedua, dahsyatnya perkara tersebut. Kok sampai Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat 2 kali. Itu 2 kali. Maka kalimat zilzal itu di dalam ahli tafsir mufassirun memaknai kalimat zilzal itu zulzilat itu maknanya adalah yaitu hurrikat bi'unfin. Hurrikat bi'unfin itu artinya diguncangkan dengan dahsyat. Itu diguncangkan dengan keras. Itu guncangan itu kan ada macam-macam kelasnya, Pak. Ya, guncangan yang pelan, ya, guncangan yang keras. Sebagaimana gempa bumi itu, Pak. Ada gempa bumi ringan, paling cuma sekedar berapa skala Richter. Kemudian ada guncangan gempa yang keras, yaitu skalanya lebih besar lagi. Maka yang dimaksud dalam ayat ini zulzilat itu adalah yang dimaksud adalah diguncangkan dengan keras atau hurrikat bi'unfin. Itu diguncangkan dengan apa? Dengan dahsyat, itu dengan keras. Dan kerasnya guncangan di sini jangan disamakan dengan zilzal, gempa bumi yang ada pada diri kita yang kita temui hari ini. Coba di antara kita, Pak, mohon maaf, siapa yang pernah mengalami guncangan gempa bumi dahsyat di antara kita? Ada, Pak, di antara antum itu mengalami guncangan gempa bumi yang dahsyat? Pernah? Siapa? Ada? Di sini saja. Yaitu ada gempa bumi yang dialami dahsyat, pernah? Iya, di Jogja. Tapi antum kesana, di sana enggak? Di Sukoharjo loh. Berarti kan enggak merasakan gitu loh, Pak. Di Sukoharjo udah geger toh. Apalagi saya yang di sana gitu loh. Saya yang ngalami di sana, Pak. Dari titik awalnya saya ngalami. Trauma saya nggak hilang sampai detik ini loh, Pak. Yang namanya trauma loh. Trauma sampai detik ini nggak hilang. Dalam artian nggak hilang itu, terkadang kalau saya tidur itu dengar dentuman kaki itu gemeteran di dalam apa? Sekarang masih mending. Dulu sudah lewat 5 tahunan. Padahal itu tahun berapa, Pak, itu? 2006. Sekarang tahun
2000. Berapa tahun berarti? 19 tahun ya, 19 tahun. Saya belum hilang loh trauma itu Pak. Anak saya itu kalau tidur gitu di lantai, dengar dentuman kaki, jedukan kaki, itu masih gemeteran. Kalau ini sembuhnya saya loncat itu mungkin ketika saya mondok di sini saja, saya masih sempat loncat. Kalau dengar dentuman apa kaki. Padahal udah berapa tahun ya, mungkin setelah 10 tahun. Saya di Tasik juga sama. Saya pernah mau lari terjun dari 2 lantai. Gara-gara ngapain Pak? Tidur jam 2 malam di asrama. Yang namanya di asrama kan ranjang kan Pak, tingkat kan, atas sama bawah. Saya di bawah, teman saya di atas ranjang jam 2 malam. Saksinya Ustaz Abdul Latif kalau nggak percaya, itu saksinya. Jadi ketika teman saya di atas itu ya namanya ngolet tidur kan, godak gitu. Apa yang terjadi Pak? Saya bangunin 1 asrama, 2 asrama dalam kondisi nggak sadar. Teriak-teriak saya, bangun, kenapa gempa. Saya hampir loncat 2 lantai itu Pak, di lantai atas. Ditahan orang, kenapa gempa. Padahal apa tadi? Cuma goncangan apa tadi? Itu orang ngolet. Dan itu kenapa? Trauma. Mending teman saya ada yang loncat dari gliding di tangga. Pas tidur di asrama. Kenapa? Dikiranya juga sama gempa, sama-sama trauma. Padahal waktu tahun itu. Kenapa? Karena saya merasakan pas gempa tahun itu memang dahsyat, Pak. Dahsyat. Saya melihat bagaimana rumah roboh, bagaimana bumi itu mencolat istilahnya. Kan gempanya kan modelnya naik dulu Pak, baru diginikan. Bukan gini dulu, bukan. Tapi gempanya itu naik dulu, mumbul, baru gini. Jadi ngeri. Terus yang membuat trauma bukan hari pertama, yang membuat trauma kejadian selanjutnya. Kenapa? Karena setiap saat, setiap jam dihantui dengan gempa. Mau tidur gak tenang. Bahkan kita pernah sholat bubar imam sak makmume. Coba bayangin Pak. Lagi sholat bubar imam sak makmume. Imamnya ya kurang kuat. Jadi imam melu bubar. Belum tidur. Kita tidur di bawah meja-meja kursi seperti ini Pak, karena meja ini kan diberikan kuat, ditumpuk berapa jejeran. Itu saya alami dalam waktu yang lama. Itulah yang membuat trauma, dan gempa terus menerus. Nah, menunjukkan apa Pak? Dahsyatnya gempa bumi itu. Ya maknanya di sini gempa di hari kiamat itu tidak sama dengan gempa-gempa yang ada, tidak sama. Maka di sini Allah mengulangnya 2 kali, menunjukkan akan dahsyatnya tentang gempa yang terjadi di hari kiamat. Maknanya kita disuruh perhatian. Perhatian itu jangan samakan gempa di hari kiamat itu dengan gempa-gempa yang kau alami. Gitu. Yang menunjukkan pentingnya ayat ini, gitu kan? Pentingnya ayat ini. Maka para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, seperti apa gempa yang ada di hari kiamat itu? Kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai dukungan dari ayat ini adalah tadi surah Zalzalah, kemudian dilihat juga di dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. Itu surah Al-Hajj ayat 1 dan ayat apa? 2. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya zalzalah itu gempa itu syai'un 'azim. Kata Allah itu adalah perkara yang sangat besar. Itu kejadian yang sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan syai'un 'azim, dan di dalam surah Zalzalah diulang 2 kali menunjukkan itu syai'un 'azim. Itu menunjukkan itu adalah kejadian yang sangat luar biasa. Kemudian di ayat yang kedua di dalam surah Al-Hajj, Allah memberikan gambaran seperti apa, yaitu apa kejadian yang luar biasa itu. Allah mengatakan, yauma tarunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yaitu engkau akan melihat di situ pada hari itu, yaitu wanita-wanita yang menyusui melempar, lupa terhadap anak yang ia susui. Kalau kita melihat hari ini Pak, kejadian-kejadian, contoh kebakaran contoh, kan kita sering menyaksikan ada berita kebakaran atau kecelakaan. Ketika terjadi kebakaran atau kecelakaan, kalau ada wanita yang membawa anaknya, saya tanya, anaknya dilindungi atau anaknya dibuang? Yang terjadi hari ini, dilindungi atau dibuang anaknya? Dilindungi. Ibunya rela mati demi agar anaknya apa? Hidup. Walaupun dia kebakar, walaupun seandainya dia kecelakaan, tapi dia tetap punya prinsip untuk melindungi anaknya. Tapi di dalam ayat surah Al-Hajj ayat 2 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang berbeda. Padahal kebakaran itu menurut kacamata kita itu kejadian dahsyat atau tidak? Dahsyat. Tapi seorang ibu tetap rela, itu bahkan mengorbankan nyawanya agar demi anak itu tetap apa? Hidup. Contoh saja perjuangan ibu kita kalau ketika melahirkan, kemudian seandainya itu terjadi emergensi darurat, ibu itu selalu mengatakan apa? Nggak apa-apa saya mati, yang penting anak saya hidup, ya kan? Ini kejadian yang lumrah hari ini terjadi loh. Seandainya pengen melahirkan tapi terjadi emergensi, kenapa? Ada pengorbanan ibu. Itu jual nyawa yang luar biasa, taruhan nyawa yang sangat luar biasa. Dan tidak sedikit orang yang melahirkan tapi justru malah yang meninggal siapa? Ibunya. Ini kejadian yang lumrah yang kita menyaksikannya. Tapi di dalam surah Al-Hajj ayat 2, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang berbeda. Kalau selama di dunia ada kejadian dahsyat, lumrahnya perempuan seperti itu prinsipnya. Tapi nanti di hari kiamat, kalau terjadi hari kiamat, goncangan hari kiamat, sudah wanita itu sudah tidak benar-benar apa? Lumrah lagi. Kenapa? Saking dahsyatnya kejadian tersebut. Dia lupa terhadap yang disusuinya. Dia lupa saking dahsyatnya perkara tersebut. Saking dasarnya perkara tersebut. Kemudian apa? Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Itu sampai-sampai engkau akan mendapati yaitu perempuan-perempuan yang hamil belum waktunya melahirkan, yaitu apa? Keguguran terlebih apa? Dahulu. Wa taran nasa sukara, dan kau menyaksikan manusia itu mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi adab Allah itu sangatlah apa? Keras, pedih. Nah ini Allah Subhanahu wa taala kenapa mengulang kalimat zilzal 2 kali di dalam surah Zalzalah? Kenapa? Tadi jawabannya karena kejadian yang terjadi pada waktu zilzal hari kiamat
kejadiannya sangat apa? Dahsyat luar biasa. Kejadiannya sangat luar biasa. Kita tidak boleh membandingkan, menyamakan dengan zilzal, gempa yang terjadi, yang kita saksikan selama kita masih hidup. Tidak bisa. Tentang gempa Jogja, gempa mana lagi Pak? Atau dulu gempa Krakatau, tidak. Itu belum seberapa. Kenapa dikatakan belum seberapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Naml ayat 88. Itu surah apa? An-Naml ayat 88. Atau di dalam surah Al-Waqiah ayat 5 dan 6. Itu surah An-Naml ayat 88 atau surah Al-Waqiah ayat berapa? 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi gunung waktu itu. Apa kondisi gunungnya? Allah mengatakan wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Allah mengatakan engkau menyangka gunung itu apa? Berada di tempatnya. Padahal nanti gunung itu berjalan seperti awan. Kemudian Allah mengatakan fakanat haba'an mumbassa wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an mumbassa, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan gunung dengan sehancur-hancurnya. Di dalam surah Al-Waqiah fakanat haba'an mumbassa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu seperti debu yang berterbangan. Perhatikan Pak, Allah menjadikan gunung nanti di hari kiamat seperti apa tadi? Debu yang berterbangan. Sekarang kita tanya, hari ini kita menyaksikan Gunung Watuk, Gunung Batuk, contohnya gunung apa Pak? Merapi. Sekarang tanya, ketika Merapi meletus, gunungnya tetap di situ atau pindah? Coba, di situ atau pindah Pak gunung itu? Di situ. Tetap toh, tidak pindah. Itu kejadian dia batuk segitu, dahsyat atau tidak Pak? Dahsyat. Pada ngungsi, ketakutan, apalagi tidak diuber apa jenenge itu loh, wedhus gembel, sampai debunya kemana? Dulu ketika itu pas saya di Tasikmalaya, debunya sampai di Tasikmalaya, apalagi cuma Sukoharjo. Langit di daerah Magelang, langit daerah Muntilan, daerah Klaten gelap, padahal bukan di waktu malam hari. Saya pergi ke Muntilan, ada batu besar dia mogrok ning tengah dalan besar. Kata orang-orang di situ, itu gunung dari itu, batu sebesar itu Mas, itu berasal dari yaitu apa? Atas sana Merapi. Kemudian ada lahar panas, disebut apa namanya? Iya itu loh Pak, lahar dingin ya, lahar panas. Kemudian terbentuklah kali baru di sana itu. Lihat, padahal Merapinya pindah atau tidak? Tidak. Itu sudah dahsyat sekali. Bagaimana tentang hari kiamat yang mana Allah menjadikan apa tadi? Gunung itu berterbangan bak seperti debu. Maknanya di situ apa? Isinya keluar, mereka juga bertabrakan, berhamburan. Coba bayangin. Maka tidak salah ketika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah mengulang kalimat zilzal 2 kali menunjukkan betul syai'un
azim. Yaitu apa? Syai'un azim. Itu dahsyatnya hari kiamat. Kemudian di antara kedahsyatan selanjutnya, kalau tadi yaitu perkara yang di atas, yaitu di atas itu ada gunung. Kemudian bagaimana dengan yaitu laut? Laut juga istilahnya apa? Laut itu sampai menguap semuanya. Langit juga pecah. Kemudian bagaimana dengan yang di bawah bumi, yaitu yang di dalam bumi? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akhrajatil ardu asqalaha, yaitu wa akhrajatil ardu asqalaha, itu bumi itu mengeluarkan beban-beban isinya. Para ulama mufassirin mengatakan apa yang dikeluarkan dari bumi itu, maka yang dikeluarkan dari bumi itu ada dua. Itu ada dua. Apa Pak yang pertama? Yang pertama adalah mayat-mayat, itu dikeluarkan dalam kondisi hidup. Yang pertama, yang dimaksud wa akhrajatil ardu asqalaha, itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beban-beban isi bumi. Yang pertama yang dikeluarkan bebannya apa tadi? Mayat. Ini sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Adiyat yang kemarin kita bahas. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil ubur. Surah Al-Adiyat ayat yang berapa Pak? Wa husila ma fis sudur. Itu surah Al-Adiyat ayat berapa itu? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil, ayat yang ke-9. Itu di antara beban bumi yang akan dikeluarkan, yang akan dibangkitkan adalah yang pertama adalah mayat-mayat, dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Hidup plus kalfarosil mabsus. Apa kalfarosil mabsus itu? Seperti laron-laron yang keluar. Maknanya apa? Bingung. Sampai Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Berhamburan keluar, yaitu mayit-mayit yang sudah dikubur itu keluar, akan bangkit lagi dalam kondisi apa? Hidup. Dalam kondisi hidup. Itu yang pertama, yang dikeluarkan, yang dimaksud akhraja, itu keluar. Yang kedua, para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, adalah yaitu adzahab wal fiddah. Itu adzahab wal fiddah, yaitu harta-harta yang terkandung di dalam isi bumi. Itu apa? Ada emas dan perak, dan itu harta-harta yang ada. Ini sebagaimana di dalam hadis Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, taqiul ardu aflada kabidiha amsalal uswari minad dahabi wal fiddah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taqiul ardu, taqi apa artinya taqi itu? Pakai qaf. Itu ardu, taqi itu artinya muntah, yaitu bumi itu kelak akan memuntahkan isi-isinya, itu sebesar tiang-tiang dan menara minad dahabi wal fiddah. Itu dari apa? Ad-dahab. Apa dahab itu? Emas, wal fiddah, perak-perak. Itu Allah, yaitu bumi itu akan mengeluarkan isinya
Itu beban-bebannya yang membebani bumi itu dari apa tadi? Emas dan perak sebesar apa tadi? Tiang-tiang. Ya, kan? Jadi nanti kalau antum pengen menjadi penambang emas, gitu kan, tunggu hari kiamat. Tunggu nanti Pak. Sampai nggak perlu repot-repot nambang. Kenapa? Bumi sendiri yang memuntahkan, gitu kan. Bumi sendiri yang akan memuntahkan. Berarti menunjukkan apa Pak? Bumi itu ya memang terbebani dengan isinya, kemudian terbebani dengan kita, apalagi terbebani dengan dosa kita. Sudah kita itu nempat di atas bumi nggak terima kasih, gitu. Kemudian apa? Malah berbuat dosa, gitu. Maka nanti kala yaumul qiyamah kata Rasulullah, taqiul ardu, bahwasanya bumi itu akan memuntahkan isinya, yaitu sebesar tiang-tiang dari apa tadi? Emas dan perak. Kemudian Rasulullah mengisahkan, yaji'ul qatilu fayaqulu fi hada qataltu. Kemudian pembunuh, Rasulullah mengisahkan tentang hari kiamat, para pembunuh itu mereka akan berdatangan seraya mengatakan bentuk kalimat penyesalan, fi hada qataltu. Apa fi hada qataltu artinya? Dengan sebab inilah aku membunuh orang lain. Maknanya apa Pak? Ya selama di dunia dia merebutkan harta sampai terjadi apa? Bunuhan. Bunuhan. Terjadi atau tidak hari ini Pak? Orang gara-gara rebutan harta sampai ke level apa? Membunuh. Maka nanti di hari kiamat fayaji'ul qatil, bahwasanya si pembunuh akan datang seraya mengatakan fi hadza qataltu, dengan sebab inilah aku membunuh orang lain. Maknanya bukan bangga, tapi ini sebagai kalimat bentuk penyesalan. Celaka diriku, dengan sebab inilah aku membunuh. Nah ini, maka ya ikhwah, jangan dianggap murah. Walaupun kita perhatikan Pak, Rasul pernah mengatakan min asratis saati kasratul haraj, bahwasanya tanda hari kiamat itu adalah apa? Banyaknya terjadi pembunuhan. Hatta la yadri al-qatil limada qatala wal maqtul limada qutila. Sampai pembunuh itu nggak ngerti alasan kenapa dia membunuh, yang dibunuh juga nggak ngerti apa alasannya dia dibunuh. Seakan-akan hari ini kita mendapati masa ini Pak. Maknanya hari ini kalau kita mendengar pembunuhan kayak ini sudah biasa saja, atau bahkan malah setiap hari kita mendengar, membaca berita, melihat ya namanya pembunuhan, dan kita menganggapnya oh ya wis gitu aja teman. Benar. Alah ya wis, biasa nekor berita. Bahkan kalau kita nonton berita itu alah ini biasa, berita pembunuhan itu betul rumah nih gitu. Boleh berita liane le gitu. Berita pembunuhan itu biasa no gitu. Benar. Sampai seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, wa yaji'ul qati'u fayaqulu fi hadza qata'tur rahimi. Kemudian orang yang memutuskan tali silaturahmi pun juga datang nanti di hari kiamat. Dia mengatakan fi hadza qata'tur rahimi, dengan sebab inilah aku memutuskan tali silaturahmi. Nah, maka celakalah bagi siapa saja yang rebutan harta cuma gara-gara memutuskan tali silaturahmi gara-gara apa? Harta. Contohnya yang banyak terjadi apa Pak?
rebutan warisan. Rebutan apa? Warisan. Bahkan orang tua yang belum mati saja dipaksa membagi apa? Warisan. Subhanallah. Padahal warisan itu dibagi kapan, Pak? Setelah meninggal atau sebelum meninggal? Setelah. Dan berlaku hukum waris itu kalau sudah meninggal. Dan atau jangan dibiasakan loh ya Pak ya, punya harta sekian, nanti ini kalau aku sudah mati ini buat kamu ya, ini buat kamu, ini warisanmu sekian. Boleh atau tidak itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, warisan dibagi setelah apa? Mati, dihitung setelah mati. Karena kalau kita memprediksi sekarang kejadian-kejadian setelahnya, kita tidak tahu, siapa tahu malah anak duluan yang meninggal. Ya atau tidak? Ya. Atau malah istri duluan yang meninggal, beda lagi nanti urusannya. Gitu. Maka ya bagi warisan sesuai dengan syar'i. Beda dengan hibah. Hibah itu maksudnya ketika kita masih hidup, ini buat kamu Le, ini buat kamu. Ini beda. Bukan termasuk apa? Warisan, bukan. Nah, ini terkadang banyak salah sangka itu kaum muslimin. Nah kalau masih hidup bukan warisan namanya. Nah, maka jangan sampai kita itu memutuskan silaturahmi gara-gara warisan. Orang yang memperebutkan warisan, Pak, dia tidak percaya terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala bab rezeki. Khawatir banget terhadap rezeki. Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa yaji'us sariqu fayaqulu fi hadza quti'at yadi. Kemudian pencuri pun nanti didatangkan seraya mengatakan dengan sebab ini tanganku dipotong. Yaitu apa? Dengan sebab apa tadi? Harta, emas dan perak tadi. Yaitu aku mencuri dan aku dipotong tanganku. Summa yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada si pencuri, pemutus silaturahmi, kemudian pembunuh tadi untuk mengambil itu emas-emas yang ada. Kemudian mereka tiga kelompok ini tidak mau lagi mengambilnya. Maknanya apa Pak? Harta itu tidak ada manfaatnya di yaumul qiyamah dan akan menjadi fitnah ketika di dunia. Itu tok harta itu. Ya maknanya fitnah itu ujian. Bisakah kita menjadi orang yang lulus ujian dengan mempergunakan harta dengan benar, atau justru akan menjadi yaitu apa, barang yang tidak kita inginkan di yaumul qiyamah, yang kita lari dari hisab nanti di yaumul qiyamah. Ini yaitu akhrajatil ardu asqalaha, yang dimaksud dua tadi. Apa yang dimaksud yang pertama tadi? Mayat. Yang kedua apa tadi? Yaitu harta isi perut dari bumi. Baik. Mohon maaf sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya bismillah taala. Karena qadarullah suara saya juga semboyongan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.